puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam serta sholawat selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Palur 3. Yang keempat, acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh CGB Angkatan 9 dari SD Negeri Palur 3. Yang kelima, doa, dan yang keenam adalah penutup. Untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk petugas ibu rumah dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Palur 3 kepada Ibu Titik Warsiti SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Margiono, CGB Angkatan 9 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri Palur 3 yang saya hormati, marilah pada pagi hari ini kita selaku orang beriman, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan
kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat terbukti pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di sini di Aula SD Negeri Palur 3 dalam keadaan sehat, tak kurang dari suatu apa. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memenuhi undangan kami untuk berkumpul di sini di Aula SD Negeri Palur 3 dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Palur 3. Acara ini diselenggarakan oleh yang terhormat Bapak Margiono Sarjana Pendidikan Olahraga selaku CGP Angkatan 9 ya Pak, Angkatan 9 dalam rangka memenuhi kegiatan atau tugas dari CGP yang diberikan oleh pengajar prakteknya yaitu Bu Ibu Siti Fatona. Bapak Ibu yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif di sekolah. Nah ini mungkin bertujuan kalau saya boleh mencermati budaya positif. Berarti hal-hal atau tindak tanduk tingkah laku kita yang mencerminkan budaya positif kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya orang Timur. Orang Timur kita bertempat tinggal di Jawa yang penuh dengan tata krama, unggah-ungguh. Nah ini perlu ditingkatkan. Sebab apa? Sebab di era sekarang ini kita sudah tidak menjumpai lagi anak-anak yang begitu hormat, begitu istilahnya sopan santunnya, tata keramanya dengan orang tua itu berkurang. Maka dengan acara ini mudah-mudahan tercipta lagi hal-hal positif yang kita lakukan dari dulu. Dari dulu sewaktu saya masih kecil belajar menjadi siswa SD itu dengan Bapak Ibu Guru itu begitu hormat, begitu tunduk. Apapun yang dikatakan Bapak Ibu Guru itu mengena, selalu ada di alam pikir saya. Saya harus seperti ini, dengan ibu harus seperti ini. Nah, itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan acara ini akan tercipta lagi hal-hal yang dulu itu pernah ada. Semoga saja anak didik kita di sini khususnya di SD Negeri Palur 3 menjadi anak-anak bangsa yang mempunyai pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik, menjunjung tinggi norma agama, norma susila, sopan santun dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu, perkataan dari tante saya. Semoga nanti kegiatan ini berjalan lancar. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Margiono Sarjana Pendidikan Olahraga. Semoga nanti apa yang dipaparkan akan direalisasikan, akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah kita maupun di luar lingkungan sekolah kita. Mengatakan Bapak Margiono, monggo untuk selanjutnya saya serahkan ke penjenengan untuk acara hari ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Titi Warsiti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Palur 3 atas sambutannya pada pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Margiono
dari Kabupaten Sukoharjo. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Titik Warsiti, Sarjana Pendidikan sebagai kepala sekolah. Saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Palur 3 yang saya hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di sini saya mau memaparkan yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri Palur 3, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti saya akan memaparkan yang namanya diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Palur 3. Ini supaya tidak tegang ya Bapak Ibu, santai saja. Ini kegiatan seperti biasa. Cuma saya sedikit memberikan materi tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Yo biar semangat, saya bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku, gitu ya Bapak Ibu, bisa ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Terus tambah lagi ya, SD Palur 3 Jaya, SD Palur 3 Jaya, bisa ya? SD Palur 3 Jaya, SD Palur 3 Jaya. Terima kasih. Semoga nanti hari ini sudah saya buka dengan sedikit semangat. Nanti saya akan memaparkan tentang materi. Isi materi di sini adalah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Baik, ini sebelum saya lebih jauh lagi, ini saya sedikit mau memberikan pertanyaan. Kira-kira budaya positif itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Yang Bapak Ibu sebelum saya paparkan, kira-kira budaya positif itu seperti apa? Budaya yang baik-baik. Budaya yang baik-baik. Ada lagi budaya positif kira-kira apa di benak kalian kira-kira? Bapak Ibu guru. Budaya positif kira-kira apa? Yang baik-baik kita tidak arti, apalagi belum mungkin baik. Ada apa lagi? Pembiasaan. Oke, terima kasih. Latar belakang diseminasi budaya positif adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mengantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau yang mereka capai untuk tujuan yang mulia. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah budaya positif itu adalah? Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan
paradigma baru tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki sesuai yang guru harapkan. Di sini yang saya mau tekankan, nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai seperti apa yang nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu kira-kira nilainya apa saja? Nilai-nilai tentang budaya positifnya. Kira-kira untuk anak. Kebaikan, perilaku, apalagi? Sopan santun, tanggung jawab, disiplin. Itu termasuk ya untuk nilai-nilai atau keyakinan yang universal. Di sini setelah ini saya mau memberikan sedikit permainan ya yang nantinya perubahan paradigma baru, yaitu permainan yang mana cari pasangan di sampingnya yang nanti A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan membuat tenaga dengan sebagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk dengan mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap, atau apa saja. Sekarang Bapak Ibu cari pasangan di sampingnya. Kalian seumpamanya menggenggam sesuatu yang kalian inginkan. Mungkin Bu Roma sama Bu Sutarti. Nah, kalian pegang sesuatu, Bu Roma juga pegang sesuatu. Misal digenggam aja semua, berpasang-pasangan, satu saja, apa saja, digenggam saja, gak usah apa saja. Seolah-olah kamu memegang hal yang sangat penting. Nah, pura-pura saja gak apa-apa, megang hal yang sangat penting. Entah itu cincin, entah itu emas, bebas. Nah, tujuannya Bu Roma juga supaya caranya membujuk Bu Tarti biar membukanya, Bu Tarti juga sebaliknya. Terus juga Bu Eni dibujuk juga, gede Bu. Nah, membujuk Bu siapa supaya mau melepas. Bu Intan sama Bu Titi. Ayo dibuka. Ayo dibujuk Bu Intan juga memegang satu. Nah, memegang rahasia atau memegang hal inti. Ayo dibujuk supaya mau membuka. Itu sesuatu yang penting loh bagi Ibu tuh. Bisa dibuka, bisa tidak. Monggo. Sudah cukup? Terima kasih. Kira-kira kalau kalian dibujuk, dirayu, dibuka tidak? Kira-kira? Boleh dibuka, boleh tidak. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Posisi kontrol itu terletak pada Bapak Ibu guru. Bisa kalian memegang, bisa kalian membuka, itu juga yang mengontrol itu diri kalian sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Itu juga nantinya akan berimbas kepada dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Siapa kira-kira? Diri sendiri. Sama juga sama Bapak Ibu. Ini tentang selanjutnya adalah ini tentang murid juga. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian juga karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak, itu juga sebenarnya kita tidak memegang penuh kontrol anak, tetapi yang memegang penuh kontrol anak ya dirinya sendiri. Nah, karena kita mengarahkan mungkin dengan hal yang baik, entah itu dia melaksanakan karena takut, karena akan dapat hukuman kalau tidak melaksanakan, itu mungkin dia melakukannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita bikin anak tersebut melakukannya dengan sukarela, dengan keyakinannya sendiri, sehingga anak tersebut
bisa melakukannya dengan tanpa paksaan atau tidak ada pihak dari eksternal, seperti itu Bapak Ibu. Terus untuk yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ini yang saya tanyakan tadi, murid melakukan karena adanya ketakutan atau adanya apa, itu jadi mulai melakukan, terus mungkin dalam jangka waktu tertentu juga akan sedikit mulai mengeluh, Bu kok kayak seperti ini, Bu kok tugasnya banyak dan lain sebagainya. Atau mungkin ya anak itu tidak berkembang, jadi tugas itu cuma dari gurunya sendiri, jadi anak itu kurang berkembang seperti itu. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terus selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus mengetahui apa keinginan anak, apa keinginan yang akan kita capai dalam pembelajaran. Jadi anak itu tidak merasa dipaksa terus. Jadi kita juga harus mengetahui keinginan anak supaya gapnya itu nggak ada antara murid dan guru, sehingga bisa berjalan dengan sinkron seperti itu. Terus selanjutnya, bila perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini Bapak Ibu, biasanya kita cuma memahami tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini yang mungkin Bapak Ibu tidak pahami. Mungkin kita mempunyai sudut pandang. Contoh yang nomor 1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita akan cuma berusaha merubah pandangan itu. Dan padahal teori kontrol yang sejatinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misal kita punya pandangan, itu belum tentu sama dengan pandangan orang tersebut. Kita berharap pandangan kita itu sama, padahal kegiatan pada kenyataannya orang itu juga memiliki pandangannya sendiri. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, yaitu teorinya sesungguhnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kayak seperti tadi bermain pegang tangan tadi ya, yang bisa mengontrol, yang mau membuka dan mau menutup cuma diri Anda. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Juga sama dengan murid tadi, kok kita sepenuhnya mengontrol? Tidak Bapak Ibu, kita cuma bisa menstimulus sehingga anak bisa melakukan atau mau melakukan. Terus selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali, penerapan disiplin di sekolah kita, apakah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan.
Di sini Bapak Ibu, yang saya mau tanyakan adalah kira-kira hal positif apa yang sudah ada di sekolahan kita, khususnya di lingkungan lebih kecil, di kelas. Hal positif apa kira-kira yang ada di kelas kita, hal yang positif yang sedikit tadi sudah dibahas di nilai-nilai tadi. Kegiatan positif apa yang sudah ada di kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu yang ada di kelas, kira-kira hal positif apa yang sudah ada? Hal yang positif apa yang sudah ada kira-kira? Oh, menjawab salam. Apalagi Bapak Ibu? Berdoa sebelum belajar. Apalagi? Hal positif mungkin menyampaikan barang yang hilang. Terus saling menghormati, saling menghargai. Terus selanjutnya, apakah disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini Bapak Ibu saya mau tanyakan kegiatan misal kita melaksanakan tugas untuk belajar atau mengajar. Itu suatu kebutuhan atau suatu keinginan atau seperti apa Bapak Ibu? Kalau kalian mengajar itu suatu kebutuhan atau seperti apa? Kira-kira kewajiban apa lagi? Apa tanggung jawab atau apa lagi? Kira-kira tanggung jawab apa lagi Pak Marti? Kalau Pak Marti mengajar itu kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Tugas, tanggung jawab ya sama ya berarti. Teori motivasi perilaku manusia ini yang saya ajarkan tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin Pak Marti mengajar tadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi itu eksternal kalau bisa. Terus untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan gaji atau untuk imbalan dari orang lain atau instansi. Nah,
Sebenarnya Bapak Ibu, tujuan untuk menghargai diri sendiri sebenarnya. Kita bisa membangkitkan itu karena itu kewajiban kita. Itu tanggung jawab kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi di sini itu tadi kan ada kaitannya dengan motivasi eksternal. Ya aku orang ini kok dapat seperti ini, aku orang ini kok dapat seperti itu. Itu dirubah Bapak Ibu. Dirubah, ditingkatkan untuk kita bisa mengajar juga karena kewajiban dan tanggung jawab untuk tujuan yang mulia tadi. Sebenarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu suatu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid. Jadi memunculkannya kira-kira seperti apa? Memunculkan keinginannya, tidak cuma karena adanya nilai yang bagus, tidak adanya karena nggak mengerjakan kok dapat hukuman. Kira-kira cara memunculkannya seperti apa? Oh, memberi contoh. Apalagi ini mungkin kira-kira untuk menanamkannya itu supaya anak tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena adanya hukuman atau adanya hal eksternal dari lainnya. Mungkin dari segi itu mungkin diberi contoh ya Pak Marti ya. Ini saya kembalikan lagi, ini sudah ya tadi ya, untuk saat Anda mengajar kelas tepat waktu, motivasi Anda apa? Kan juga tadi karena gaji dan sebagainya, ini sudah. Terus selanjutnya kegiatan mematik ya. Ini ada sedikit pertanyaan. Ada studi kasus dulu. Ini saya mau bacakan nanti. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas kaget gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, monggo nanti memberikan pendapatnya bebas, yaitu apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Jika setuju, mengapa? Jika tidak, mengapa? Monggo bebas, siapa yang mau menjawab ini? Monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, untuk tindakan Pak Seno sebagai guru matematika terhadap Iva, yaitu muridnya yang karena memang tidak menguasai pelajaran matematika sehingga ketika dijelaskan pelajaran matematika si Iva itu malah menggambar. Saya tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pak Seno. Karena apa? Itu akan menambah beban kepada anak
dan akan menjadikan anak malah semakin tidak suka dengan pelajaran matematikanya. Kalau menurut saya alangkah baiknya untuk si Iva ini diberikan pendekatan sendiri, ya, istilahnya apa ya, dikasih bimbingan lah ya, dengan tersendiri, tidak dengan seperti itu. Karena dengan seperti ini merupakan kayak, kalau menurut saya seperti hukuman. Jadi dia dipermalukan di banyak temannya, dan itu akan menambah down anak dan tidak menjadikan anak itu nantinya akan suka pelajaran matematika dan semakin tidak bisa. Menurut saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berarti Bu ini kurang setuju atau tidak setuju ya dengan kegiatan Pak Seno, karena itu berupa hukuman, karena membuat anak menjadi lebih down seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu sebenarnya sudah menginjak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Anda tindakan Pak Seno itu terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Saya itu sebuah hukuman, karena ketidakmampuan kita mengerjakan sesuatu itu bukan sebuah keharusan, tapi itu adalah kemampuan murni dari anak. Jadi kalau tugas kita sebagai guru, kalau anak tidak bisa itu kita bimbing, entah itu di luar ajar, dan kalau anak yang lain istilahnya memberikan ejekan, itu adalah sebuah bulian. Kalau konsekuensi itu, kalau kita tidak mengerjakan misalkan tugas PR itu ya, tapi ini adalah pertanyaan, jadi bukan sebuah konsekuensi namun hukuman bagi kita. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa sekali. Berarti itu sebuah hukuman karena itu membuat anak down, dan jadi kalau itu menurut Bu Hanafi perlu bimbingan sendiri ya. Jadi untuk menanggapi atau menyikapi anak-anak yang kurang, mungkin itu juga bisa mendekatkan bimbingan. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini ada, mari kita bedakan hukuman dan konsekuensi. Ini nanti Bapak Ibu bilang hukuman atau konsekuensi, seperti itu ya. Untuk kalimat yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau ini yang selanjutnya, kasus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oh iya, ini konsekuensi. Terus selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ini ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Sebelumnya saya mau sedikit menanyakan, tadi ada sudah beberapa kasus ya antara hukuman dan yang namanya konsekuensi. Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan ini loh hukuman, ini loh konsekuensi. Nah sekarang yang saya mau tanyakan Bapak Ibu, hukuman itu seperti apa
dan konsekuensi itu seperti apa? Siapa yang menjawab? Bebas. Bu Intan mungkin. Hukuman itu kira-kira menurut Ibu Intan seperti apa? Konsekuensi seperti apa? Bebas. Bisa menjawab, Bu Intan? Siapa yang mau menjawab selain Bu Intan? Hukuman itu apa dan konsekuensi itu apa? Bu Agus Trisatna Ningrum. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Menurut saya kalau hukuman itu adalah apa ya, suatu bentuk karena dia melanggar suatu aturan maka diberikan hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi ini adalah lebih ke bentuk tanggung jawab dia ketika dia melaksanakan suatu kesalahan. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti menurut Bu Ningrum suatu hukuman adalah suatu kelihatan melakukan kesalahan dan mendapat hukuman. Kalau konsekuensi itu kita yang berbuat dan kita harus bertanggung jawab. Oke. Ini Bapak Ibu lebih jelasnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah hukuman bersifat terencana. Berarti hukuman itu sudah ada. Misal itu universal, sudah kesepakatan kita bersama. Misal kalau kita mencuri sepeda motor ya hukumannya nanti dipenjara dan lain sebagainya. Itu termasuk sudah terencana karena itu hukuman yang universal yang menyeluruh dan disepakati oleh semua orang. Terus untuk selanjutnya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin dari tadi ya, dari contoh-contoh yang di atas. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi itu konsekuensi itu sudah disepakati. Sudah, misal kalau kalian melakukan seperti ini nanti dapat seperti apa? Kan contohnya tadi mengoret-ngoret buku temannya. Konsekuensinya apa? Mengganti. Kan itu bukan hukuman tapi itu konsekuensi. Terus selanjutnya kegiatan pemantik Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas, selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dan dari Ibu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Nah sekarang pertanyaan Bapak Ibu, Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tersebut pada saat masuk ke kelas usai atau jam-jam istirahat kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Pertanyaannya adalah kok Pak Heru datang dengan adanya Bu Anas tadi, adanya kasih stiker nurut, kok terus ini setelah diganti Pak Heru jadi nggak nurut lagi. Kira-kira itu mengapa Bapak Ibu? Kira-kira kok anak gak balik nggak nurut lagi? Kira-kira apa?
karena nggak dapat bintang. Terus apa lagi kira-kira? Karena nggak dapat bintang, nggak dapat apa lagi? Gurunya lain. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, reward atau hukuman itu hampir sama. Karena reward anak melakukan. Terus karena dapat hukuman, anak juga karena tidak mau dapat hukuman itu juga tidak melakukan. Jadi kegiatan seperti ini Bapak Ibu, ini yang kita ubah supaya jangan mengandalkan reward, jangan mengandalkan yang namanya hukuman. Jadi seperti itu Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Ini yang sedikit saya jelaskan tadi di atas, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu baris dengan rapi tadi lah, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Tujuannya apa? Biar rapi. Nah, seperti itu. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya kan tadi, karena nggak dapat bintang, jadi anak-anak kurang rapi lagi dengan Pak Heru. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini ada dampaknya. Jadi setelah kalian memberikan reward terus-menerus, itu juga ada dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Ini suatu saat juga akan rusak Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kita Bapak Ibu sebagai guru, kita 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau, kelima adalah manajer. Ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang kita sudah melakukan dan kadang kita tidak memahami posisi kontrol seperti apa untuk menghadapi anak yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu di sini nanti untuk kedepannya, untuk materi yang nanti agak panjang lagi, itu kita bisa misal ada suatu studi kasus, kita bisa menyikapi posisi kita itu sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu contoh soal yang pertama, misal anak tidak dapat atau berarti kan untuk tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering terjadi di sekolah kita. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai guru, sebagai penghukum. Untuk selanjutnya, untuk membuat merasa bersalah, kita membuat anak merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu bilang harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu membuat anak merasa bersalah. Itu juga pernah kita lakukan mungkin. Untuk contoh yang selanjutnya, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu. Itu juga sudah pernah Bapak Ibu lakukan juga. Karena ini semua berkaitan dengan kegiatan nyata kita. Terus selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Terus selanjutnya sebagai manajer. Itu manajer itu lebih ke untuk penguasaan ya Bapak itu. Yaitu memvalidasi kesalahan, terus untuk mencari keyakinan kelas atau keyakinan atau peraturan yang ada. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahan kamu? Itu adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Terus selanjutnya itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tadi setelah melakukan posisi kontrol, kita membuat anak itu bisa kembali lagi ke
kelompoknya dengan percaya diri, nggak karena sudah melakukan kesalahan terus kita malah menghukum dan lain sebagainya sehingga anak merasa bersalah dan lain sebagainya. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai apa? Sebagai 5 kontrol guru itu seperti apa sehingga anak bisa bagus kembali ke kelompoknya tadi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu, ini untuk selanjutnya ini cuplikan saja untuk lanjutan kegiatan ke depan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Ini ada beberapa contoh, nanti kita bahas untuk slide selanjutnya. Terus selanjutnya adalah seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada untuk sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang umumnya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Tadi ada yang namanya peraturan dan ada yang namanya keyakinan. Kalau keyakinan itu nanti untuk tujuan mulia dari segi intrinsik dari dalam tubuhnya, sehingga tidak melakukan karena hukuman, melakukan karena motivasi dari luar, karena tidak dapat nilai atau lain sebagainya. Ini saya mau tanyakan, kira-kira yang mana peraturan, mana yang keyakinan kelas? Dari 8 atau berapa itu saya bacakan satu-satu, itu peraturan atau keyakinan. Ini saya spoiler sedikit, nanti biar satu persepsi. Kalau keyakinan adalah bentuk kalimat positif, berarti bentuknya positif, enggak negatif. Kalau negatif ada dilarangnya. Nah, itu sedikit untuk menjawab pertanyaan ini. Sesuatu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Keyakinan, karena selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau ini yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan ya, sudah jelas karena ada kalimat negatifnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Ini kalau misal dilarang melakukan kekerasan itu misal dibuat kalimat yang positif, itu seperti apa? Kalau tidak itu masih negatif. Jangan juga masih apa kira-kira? Dilarang melakukan kekerasan. Untuk lebih positifnya lagi apa? Selain dilarang, untuk meyakinkan kelas itu kira-kira saling menghormati, mungkin saling toleransi seperti itu, saling menyayangi, ya betul. Itu lebih positif ya kata-katanya. Jadi bertegur sapa bisa, bertegur sapa juga bisa. Terus selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan ya. Gunakan masker. Keyakinan. Gunakan. Harusnya apa? Kalau gunakan masker itu memakai masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu misal buat positif apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Yang kalau positifnya itu seperti apa? Jangan
berlari. Tertib di kelas bisa menjaga kenyamanan di kelas, mungkin juga bisa. Selanjutnya Bapak Ibu, review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini sudah mendekati akhir ya. Ini ada sebuah pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah, setelah tadi banyak materi, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak Bapak Ibu? Betul apa salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Salah. Betul, jawabannya salah. Terus keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul? Betul, bagus. Sudah paham berarti materi yang diajarkan tadi ya. Apa nilai kebajikan ini yang tadi? Kira-kira nilai kebajikan atau nilai kebajikan adalah nilai kebaikan. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebaikannya apa? Tertib berlalu lintas, jaga keselamatan. Apalagi? Ya, keselamatan. Terus untuk selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Kebersihan saja. Jaga kebersihan. Sekarang dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa? Sopan santun. Apalagi selain sopan santun? Selalu bersikap positif dan hormat. Selanjutnya, misal kita mau membuat keyakinan kelas, langkah-langkah untuk dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya adalah kira-kira yang nomor 1 yang mana? Kita sebagai guru mau membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Peraturan kan hal-hal yang negatif, kita buat keyakinan kelas, kalimatnya menjadi yang positif. Itu untuk yang pertama. Langkah pertamanya apa? Yang mana? Berdiskusinya ada 3. Yang mana, sebelah kanan atau yang kiri? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yakin? Oke, kita kelihatan nggak? Yang nomor 1 itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Yang pertama ini yang berdiskusi memunculkan, ini sebenarnya ada satunya karena ini nggak kelihatan. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita munculkan dulu peraturannya sih. Nah, peraturan yang ada di sekolah kelas kita bikin, kita munculkan, oh peraturan di kelas itu seperti ini. Nah, terus kita rubah menjadi yang lebih positif. Tuh, terus yang kedua, apa Bapak Ibu? Mengubah peraturan. Oh iya. Ya, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Wah, ini jawabannya harus tak jawab sendiri. Terus nomor 3 apa Bapak Ibu? Kira-kira nomor 3 apa? Kira-kira apa kira-kira? Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Oh, menyarikan. Itu menyarikan. Jadi setelah dicarikan. Yang mana? Oh, menyarikan. Ya, menyarikan. Berarti setelah itu dicarikan nilai kebajikan, nilai kebaikan yang muncul setelah peraturan tadi. Misal datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Kalau yang disiplin, karena nilai kebajikan itu cuma satu kata, disiplin, tanggung jawab, itu nilai-nilai kebajikan. Terus nomor 4 kira-kira apa?
Tidak jelas nomor 5 loh, harusnya apa? Berdiskusi mengenai seluruh warga kelas. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, baru kita meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini nanti kita bahas singkat saja karena waktunya juga sudah banyak berlewat. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, kesenangan. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya kebebasan, selanjutnya penguasaan, selanjutnya adalah bertahan hidup. Sekarang yang saya mau tanyakan itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Yang Bapak Ibu tangkap nilai dasar manusia, kesenangan itu apa? Yang membuat hati kita Gembira, membuat hati kita senang. Ya adalah kebutuhan untuk merasa senang. Betul Bu. Jadi kebutuhan yang pertama mungkin adalah untuk merasa kita senang. Kalau cinta dan kasih sayang itu seperti apa? Cinta dan kasih sayang mungkin apa? Untuk dicintai dan disayangi. Kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu. Jadi misal kalau anak didik kita kok kurang kasih sayang, mungkin kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Nilai dasar manusia yang kebebasan itu mengeluarkan pendapat, melakukan sesuatu. Kebutuhan akan kepilihan, kemandirian dan otonomi. Penguasaan. Kira-kira penguasaan apa? Kebutuhan pengakuan atau atas kemampuannya prestasi untuk diakui. Yang selanjutnya bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Kebutuhan fisiologi atau psikologi. Terus ini adalah 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Jadi setelah tahapan restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Misal ada suatu kasus, misal suatu anak-anak terlambat, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan kita menanyakan, berbuat salah tidak apa-apa, saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu, saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Ini tindakan kita sebagai seorang guru. Misal kalau ada siswa yang salah, kita harus memposisikan untuk kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Validasi tindakan salah. Jadi kamu pasti punya alasan. Menanyakan dulu alasan. Misal terlambat itu kenapa. Terus yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru apa? Mungkin merubah. Misal kalau terlambat, alasannya apa? Nah, kalau terlambat kan seperti itu. Alasannya karena begadang Bu, atau begadang dan main game. Nah terus untuk merubahnya apa? Jangan begadang, kan seperti itu. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya tadi? Di disiplin. Apa keyakinan kelas? Setelah kita bikin keyakinan kelas tentang hal-hal positif, itu nanti akan muncul keyakinan kelas yang dilanggar, yaitu disiplin. Merubahnya adalah dengan cara datang lebih pagi dan dapat, kalau masalahnya tadi begadang juga tidak begadang. Ini saya munculkan 5 posisi kontrol.
kasus yang sama tapi dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Itu membuat rasa bersalah. Kasus yang sama tapi posisi guru sebagai teman ya, ini ada 5 kasus, 5 posisi kontrol.
Terima kasih. Tadi dari 5 posisi kontrol, kira-kira yang paling bagus untuk menyikapi kasusnya Mas Naren itu yang mana Bapak kira-kira? Yang bagus kira-kira apa? Kira-kira apa? Yang manajerial atau yang kelima? Bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Ini mungkin sudah siang. Ini saya akan tutup materi di sini. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi bisa menstabilkan masalahnya dulu, memvalidasi kesalahannya apa, dan menanyakan keyakinan disiplinan apa yang dilanggar sehingga bisa merubahnya. Terus yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Mungkin itu Ibu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Mardiono. Acara satu persatu sudah terlaksana. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian pada pagi hari ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Acara kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, terima kasih Pak Guru di sini pada hari ini mau membuat tentang keyakinan kelas. Kalian tahu nggak keyakinan kelas anak-anak? Nggak tahu. Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan. Bedanya kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat yang lebih positif. Peraturan kan peraturan yang ada di sekolahan, ya toh. Nah kalau di sini nanti peraturan yang di kelas. Contoh peraturan yang kelas biasanya apa? Dilarang apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus dilarang terlambat. Dilarang mencontek. Nah kalau positifnya apa? Menjaga kebersihan. Nah terus dilarang mencontek apa? Jujur. Nah maka dari itu di sini Pak Guru mau membuat tentang keyakinan kelas, yang mana nantinya kita buat dan kita sepakati dan kemudian kita lakukan. Mau tidak anak-anak? Mau. Oke, nanti untuk yang pertama, untuk yang langkah pertama setelah ini kalian bikin keyakinan kelas, yaitu contoh-contohnya tadi tentang kalimat positif. Misal dilarang itu dihilangkan dan menjaga kebersihan. Terus kalau tidak boleh mencolek, jujur. Misal tidak boleh berkelahi. Itu nanti kalimat positifnya apa anak? Tidak boleh berkelahi apa?
saling menghargai, saling menyayangi. Paham anak-anakku? Paham? Oke, nanti Pak Guru kasih namanya ini stiker note, stiker buat bicara. Nanti semuanya wajib menuliskan satu keyakinan kelas. Nanti kita bahas bersama-sama, kita pilih yang terbaik. Ngerti anak-anakku? Oke, langsung lihat saja ya. Yang pertama ya. Yang sudah dapat langsung dicatat aja ya. Yang sudah dapat langsung dicatat aja. Sesuai dengan keinginan kalian. Apa yang kalian inginkan di kelas ini? Apakah kalian menginginkan sekolah yang kelas yang bersih? Lah, ditulis saja. Apa ditulis sesuai keinginan kalian. Dua. Dibagi teman-temannya, ditulis sesuai dengan apa yang kalian inginkan di kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Untuk dilarang, jangan itu tidak dimunculkan ya. Bisa ya? Bisa ya? Yang sudah dapat stiker note boleh dituliskan. Ditulis apa keinginan kalian sesuai dengan keyakinan kelas. Sudah? Kalau sudah, ayo bisa ditempel di sini di 2 lembar ini. Yuk, bisa ditempel. Yang lain kalau sudah langsung ditulis. Ya. Kalau sudah langsung urut, langsung saja tarik jauh. Pelan-pelan. Enggak apa-apa, Bas. Dipakai dan mau sini enggak apa-apa, semua. Oke, bagus.
Sudah semua anak-anakku? Sudah. Oke, di sini banyak sekali keyakinan kelas yang kalian tulis. Kita sepakati, nanti kita bikin berapa dari keyakinan kelas ini nanti sebagai apa namanya, bentuk tanggung jawab, bentuk kesepakatan kita nanti bikin berapa untuk keyakinan kelas kita? 10 cukup? Oke. Masuk tepat waktu. Boleh? Boleh. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Boleh. Oke, terus selanjutnya menjaga ketenangan kelas. Boleh. Oke, ini ada juga yang sama, Pak Guru pindah dulu ya. Oke, terus selanjutnya menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Oke, jadi kalau menjaga kebersihan itu berarti anak-anak jangan hanya yang rebu piket saja. Rebu piket mungkin bisa piket, tapi kalian menjaga dalam arti apa? Juga tidak ikut merusak atau buang sampah pada sembarangan. Berarti tanggung jawab piket saya nggak mau menjaga. Nah itu contoh-contoh yang salah. Jadi kalian juga yang piket juga, terus kalian juga menjaga supaya kelas kalian juga bersih. Menjaga gimana? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke. Oke, ini yang digunakan berarti yang di atas saja ya, ini ya. Pak Guru bacakan untuk keyakinan kelas ini banyak yang sama. Jadi Pak Guru pilih 10 keyakinan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga ketenangan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, meminta izin bila ingin masuk dan keluar kelas, menjaga kebersihan fasilitas sekolah, memakai seragam sesuai jadwal, makan dan minum saat istirahat, saling menyayangi sesama teman, membuang sampah pada tempatnya. Setuju anak-anakku? Setuju. Oke, kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Pak Guru harapkan ini sebagai wujud kesepakatan kita, wujud tanggung jawab kita. Maka dari itu anak-anakku nanti kalian sebagai wujudnya itu kalian juga harus melaksanakannya secara disiplin. Ya, bisa? Bisa anak-anakku? Bisa. Nanti sebagai bukti kalian sudah sepakat, sudah membuat keyakinan kelas, nanti Pak Guru minta kalian untuk tanda tangan yang namanya tanda tangan keyakinan kelas. Nanti buat dari sini 1, 2 terus. Selanjutnya Pak Guru sudah bikin daftar tanda tangan yang nantinya kita akan sepakati bersama-sama. Oke? Langsung aja dari pakai bolan nggak? Pakai bolan. Lanjut langsung urut cepat. Langsung ya. Cara pakai sini biar kita akan langsung antri belakangnya Bar, biar cepet Bar. Yasin langsung antri belakangnya ya biar cepet.
dan kita sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas. Semoga untuk kedepannya kita bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Setuju anak-anakku? Oke, baik. Semoga kita nanti bisa melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh dengan namanya juga kedisiplinan. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan tentang yang namanya keyakinan kelas. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Tujuan anak-anakku?